Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Doa dan harap kami, kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan cinta kasih dan kuasa Tuhan dalam menyambut kehidupan baru anugerah Tuhan bagi kita pagi hari ini. Mengawali aktivitas hari ini, seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami mengajak Bapak, Ibu, serta anak-anak terkasih untuk sejenak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja hari Rabu tanggal 10 September 2025 dari Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Untuk itu, mari memohon tuntunan Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, jikalau pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat penuh keberkatan, itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kami, tetapi kami sungguh meyakini semuanya hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tetapi kami terbatas untuk memahami firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, kami mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Biarlah kami mampu memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Tinggal satu kekuranganmu. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka yang mendengar itu berkata, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Dari bacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan satu tema, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi, tema di atas adalah suatu ajakan Tuhan Yesus kepada seorang pemimpin yang kaya yang datang menjumpai Yesus. Kedatangan pemimpin yang kaya itu kepada Yesus, sesungguhnya dia datang pada pribadi yang tepat, dan orang tersebut melontarkan pertanyaan kepada Yesus, "Bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 18 bacaan kita tadi.
Dan melalui percakapan selanjutnya, Yesus mengenal kehidupan pribadi atau kehidupan spiritualitas dari orang kaya ini, di mana dalam kehidupannya sehari-hari ia terus membangun hubungan yang baik dengan sesama atau hubungan horizontal. Hampir tidak ada masalah. Namun demikian, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yesus itu Maha Tahu bahwa masih ada satu hal yang terpenting yang belum dilakukan, bahkan menjadi salah satu kekurangannya, yaitu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan atau hubungan vertikal. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepadanya atau menyuruh orang itu untuk menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin. Maka dengan demikian ia akan memiliki harta surgawi. Lalu kemudian datanglah kepada Tuhan Yesus dan ikutlah Dia. Mendengar perkataan Yesus itu, orang kaya itu amat sedih karena hartanya banyak. Ayat 22 sampai ayat 23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Mengikut Yesus penuh pengorbanan, dan harta tidak memiliki kuasa atau kekuatan sedikit pun untuk menyelamatkan hidup kita. Hanyalah Yesus juru selamat kita. Aib dan dosa kita dihapusnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia mati dan bangkit demi keselamatan umatnya yang percaya kepadanya. Memiliki kekayaan atau harta bukanlah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah atau suatu dosa, tetapi yang menjadi masalah ketika harta atau kekayaan menggantikan posisi atau kedudukan Yesus Kristus dalam hidup kita. Harta menjadi Tuhan, bukan Tuhan yang menjadi harta atau kekayaan kita. Jangan karena harta atau kekayaan membuat kita jauh dari Tuhan atau jauh dari persekutuan. Firman Tuhan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Karena itu, jangan biarkan harta atau kekayaan menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati hidup bersama Kristus. Dan hendaknya harta digunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Mengikut Yesus bukan sesuatu yang membawa pada kesia-siaan, tetapi justru ada janji kekal di dalam Kristus Yesus, yaitu memperoleh harta surgawi, hidup kekal bersama Dia. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Roh Kudus menolong kita semua memahami dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus, Sang Pemilik kehidupan kita, Tuhan yang Maha Kasih, yang terus menuntun dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang akan terus menyempurnakan pemahaman kami akan firman Tuhan, untuk menjadi suluh dan pedoman dalam hidup menjalani hidup anugerah Tuhan bagi kami masing-masing. Kesempatan pagi ini juga kami membawa dalam doa untuk umat Tuhan yang sakit, kiranya dipulihkan, yang berduka Roh Kudus kiranya menghibur dalam masa-masa pergumulan. Berdoa buat anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, Tuhan kiranya memberi semangat, memberikan kesehatan yang baik, biarlah dengan penuh ketekunan mereka belajar dan pada saatnya nanti boleh mencapai cita-cita dan harapan mereka untuk membawa sukacita bagi orang tua dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan.
Berdoa buat para orang tua kami yang sudah lansia, para janda, para duda, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang hidup sendiri. Tuhan berkati dan biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memakai kami untuk saling menolong, saling menopang dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan karuniakan keamanan dan kedamaian, biarlah kami selaku masyarakat tetap merasakan kedamaian dan keamanan di dalamnya. Dan Tuhan kiranya terus melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang sia-sia. Dan dengan demikian nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami di negara kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Tuhan memberikan hikmat daripadamu sendiri, sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Biarlah dari dalam kepemimpinan mereka, namamu dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam dan melalui anakmu Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.